link khusus untuk negeri Jepang yang nantinya untuk pemainnya ini nanti akan berubah. Ini sementara kita masih netting menggunakan pemainnya PDP. Kalau kita melihat di sini ada username dan password. Password ini sebenarnya username dan password ini khusus untuk admin. Jadi sebelum Bapak Ibu login menggunakan username dan password Bapak Ibu guru, admin harus lebih dahulu mengisi data Bapak Ibu guru. Untuk sementara Bapak Ibu untuk sementara ini ke dalam template. Karena itu nanti saya menggunakan data contoh guru dan contoh siswa. Oke, kita langsung saja masuk ke link. Kita masukkan link ke Google. Bisa menggunakan Google Chrome maupun Firefox. Setelah kita login, nanti tampilannya seperti ini. Tampilannya ada menu home, ada profile. Di menu profile ini ada visi secara singkat dan sarana-prasarana, ada informasi, kemudian ada menu Bapak PD. Jadi nanti Bapak Ibu guru login menggunakan menu Bapak PD ini. Jadi tampilan yang ada di sini sebenarnya merupakan aplikasi berbasis web. Jadi ini bisa digunakan sebagai sekolah. Kalau misalnya memiliki 6, kalau memiliki web, jadi bisa digunakan sebagai sekolah. Kemudian ada kontak dan login. Jadi admin nanti dia masuk menggunakan menu login ini. Jadi di sini pengawas juga menggunakan akun yang sama. Di menu login untuk nanti dia melakukan supervisi. Jadi operator nanti di sekolah ini dia ditentukan oleh sekolah. Apa yang ditentukan sekolah ini dia bisa menggunakan akun ini. Jadi kita klik admin, kemudian masukkan username. Username di sini adalah username administrator yaitu admin, dan password di sini adalah EPPNN. Jadi ini untuk administrator dulu. Tapi guru baru kita menggunakan ini karena nanti untuk login sebagai guru itu nanti menggunakan NIK atau NUPTK Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya yang belum punya NIK menggunakan NUPTK. Nanti setelah kita upload dulu data gurunya, baru Bapak Ibu bisa login menggunakan NIK sebagai username dan sebagai password. Jadi ini pekerjaan operator admin. Ya, untuk tampilan admin seperti ini. Di sini ada beberapa menu, antaranya ada manajemen pembelajaran. Ini nanti operator atau admin sekolah memasukkan data guru, data siswa, data mata pelajaran, standar pendidikan, master ekstrakurikuler, master disiplin, dan master perangkat. Serta di sini ada tetrapod. Jadi sebenarnya aplikasi ini juga bisa digunakan untuk pembelajaran secara online. Jadi misalnya kondisi sekarang tatap muka, maka bisa digunakan untuk pembelajaran misalnya. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan pembelajaran secara online, termasuk pemberian tugas dan ujian secara online. Jadi kalau misalnya untuk menghemat kertas di sini, Bapak Ibu bisa lakukan ujian atau penugasan secara online. Jadi tidak perlu lagi mencetak soal ujian, tetapi bisa lakukan itu. Jadi nanti bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan perangkat Android, sehingga bisa melakukan ujian di sini. Jadi selain untuk mengupload perangkat pembelajaran seperti
kegiatan pembelajaran online bisa termasuk juga untuk sampai mencetak rapor. Maka di sini dibutuhkan data siswa yang cukup lengkap. Jadi itu berpengaruh dalam saat mencetak identitas siswa. Oke, kita masuk dulu ke master guru. Master guru di sini untuk menempatkan data guru bisa dilakukan satu persatu di guru ini. Namun kalau data guru banyak, kita menggunakan template saja. Kita klik download format file data guru, kemudian mendownload template-nya, kemudian mengisinya, kemudian tinggal mengimport. Jadi kalau misalnya ada 50 guru di sini, tinggal copy paste dari data Dapodik, kemudian menyesuaikan dengan format yang ada dan tinggal upload. Dari sini saya menggunakan dulu beberapa contoh data guru yang saya persiapkan. Jadi formatnya seperti ini. Jadi data guru itu dibutuhkan ada NIM, nama guru, ID identitas kami, nomor telepon, foto dan password. Tapi nanti untuk foto bisa diganti di akun guru masing-masing. Nah, untuk ID identitas kami ini satu itu laki-laki dan dua adalah perempuan. Di seperti itu. Setelah mengisi, tinggal melakukan import, kemudian tinggal memilih file data guru yang sudah disiapkan, kemudian kita lakukan import. Jadi ada data guru yang sudah saya siapkan, nanti kita menunggu data dari operator sehingga nanti bisa langsung login. Oke, saya klik import dan data contoh yang sudah disiapkan ini sudah berhasil login. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu perlu login menggunakan NIP atau NPTK yang tertata di Dapodik, sehingga Bapak Ibu login menggunakan akun tersebut. Nah, akun ini harus diaktifasi itu baru bisa digunakan. Jadi ini baru kita masukkan data guru, kemudian nanti kita aktifkan. Lalu kita lanjut dulu dengan upload data siswa. Di mana siswa kita klik. Data siswa juga sama, kita bisa tambahkan itu satu persatu karena banyak. Tidak perlu lagi, kecuali data siswa yang bisa tercek, artinya dia mungkin baru masuk dan bisa tambahkan satu persatu. Tetapi kalau datanya sudah ada, kita menggunakan format template yang sudah disiapkan sehingga tidak membuang waktu kita untuk menginput satu persatu. Nah, untuk data siswa ini lumayan banyak karena ini nanti akan berhubungan dengan identitas yang muncul di rapor. Jadi untuk data siswa cukup banyak di sini, mulai dari nama, tempat tanggal lahir, data rincinya cukup banyak. Kemudian kalau kita sudah mengisi, tinggal mengimportnya dengan klik import siswa, kemudian kita klik choose file untuk memilih data siswa yang sudah disiapkan, kemudian kita klik import. Jadi ini contoh data siswa. Nah, untuk login ke menu siswa itu menggunakan NIS. Jadi contoh siswa 1, NIS-nya adalah 112233. Maka ini yang akan digunakan untuk login sebagai siswa di akun siswa. Jadi nanti setelah diaktifkan, maka akun-akun ini didistribusikan kepada siswa sehingga mereka bisa menggunakan untuk login ke aplikasi. Jadi sama dengan guru menggunakan NIS atau NPTK. Kalau siswa menggunakan NIS sebagai username dan password, ini sama. Username juga NIS,
password juga nih. Ini tugasnya admin. Jadi tugas admin dia menyelesaikan dulu mengimport data siswa, data guru, data mata pelajaran, data ekstrakurikuler misalnya. Itu di-upload dulu semua ke aplikasi, baru Bapak Ibu bisa langsung login dan bisa mengatur jadwal di sana ya, mengatur jadwal, mengupload perangkat pembelajaran dan bisa melakukan ujian atau memberikan tugas. Termasuk juga untuk mencetak rapor. Jadi proses penilaian kita bisa input nilai di sana, kemudian hasilnya adalah sampai mencetak rapor. Namun ada perbedaannya. Untuk guru mata pelajaran dia cukup menginput nilai mata pelajaran, sedangkan untuk wali kelas sampai menginput nilai rapor seperti nilai sikap dan lain-lain untuk wali kelas. Maka dia hanya untuk input nilai pengetahuan dan keterampilan. Oke, kita lanjut untuk memasukkan data mata pelajaran. Data mata pelajaran kita bisa juga sama seperti tadi, kita input satu persatu. Yang dibutuhkan di sini adalah KKM, ada mata pelajaran dan nomor urut. Nah, nomor urut ini nanti berhubungan dengan rapor. Jadi tampilan mata pelajaran di urutan pertama itu kita masukkan nomor 1 dan urutan kedua dan seterusnya sesuaikan dengan tampilan yang ada di rapor. Tetapi kalau misalnya di sini sudah menggunakan rapor dari kementerian, maka dia sifatnya opsional, dia tidak harus digunakan. Jadi mungkin fokusnya ke perangkat pembelajaran. Ya, bisa untuk pegangan sehingga nanti kalau misalnya ada kendala ini kita bisa menggunakan alternatif lain. Oke, untuk mata pelajaran juga sama, kita menggunakan format yang sudah disiapkan di aplikasi. Di sini ada masukkan meminta KKM nama mata pelajaran nomor urut. Di KKM di sini kita masih menggunakan data contoh sehingga masih belum sesuai dengan KKM Bapak di sini. Setelah menginput, tinggal mengimportnya di import mata pelajaran. Kemudian kita klik choose file untuk memilih dan kita pilih template mata pelajaran yang sudah disiapkan. Kemudian kita klik open dan import. Maka tampilan mata pelajaran seperti ini, ada KKM, ada mata pelajaran, ada nomor urut dan opsi. Di opsi ini kita bisa hapus. Jadi misalnya ada pendobelan atau nama berbeda dari nama mata pelajaran yang diambil di sini, kita bisa edit atau kita bisa hapus. Jadi untuk sementara mata pelajaran ini masuk contoh saja, kita baru masukkan nama mata pelajaran. Nanti setelah selesai ini akan mengisi data, baru menyesuaikan betul-betul dengan kondisi di sekolah ini. Kemudian yang berikut ada kalender pendidikan. Jadi kalender pendidikan ini kita mengisinya cukup melihat hari-hari efektif. Jadi contoh misalnya hari ini tanggal 23 Mei, hari kegiatan sosialisasi. Maka kita masukkan di sini, kita klik di tanggal 23, kemudian masukkan keterangan sosialisasi KPD misalnya. Ini contoh saja. Jadi misalnya hari-hari di kota ini kita bisa masukkan di setiap tanggal, input di setiap tanggal. Kemudian dia akan muncul di agenda atau kalender pendidikan di tampilan yang di sebelahnya.
Jadi setiap tanggal, setiap bulan kita memilih maju atau mundur, tinggal mengklik tanda siku untuk maju atau mundur. Kemudian yang berikut ada ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler ini disesuaikan dengan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sini. Contoh di aplikasi ini sudah diinput ada dua, yaitu catur dan pramuka. Nah, kalau misalnya tidak muncul, artinya tidak dilaksanakan di sekolah ini, ya kita hapus saja. Contoh misalnya catur kita hapus, tapi kita tambahkan misalnya ada ekstrakurikuler menari misalnya, kita klik tambah, kemudian masukkan nama jenis ekstrakurikuler. Nah, misalnya. Kemudian kita klik tambah untuk menambahkan jenis ekstrakurikuler baru yang ada di sekolah ini. Jadi nanti kita kalau misalnya dalam penginputan rapor, nanti ini juga kita bisa lakukan penilaian. Misalnya kita bisa memberikan nilai ekstrakurikuler untuk anak-anak di rapor. Setelah selesai dari master, kita masuk ke jenis ujian. Jadi jenis ujian ini adalah jenis ujian yang selalu dilaksanakan di sekolah ini. Jadi di sini ada 4 jenis ujian yang sudah dimasukkan di aplikasi. Jadi kalau misalnya masih ada lagi, tinggal ditambahkan saja dengan klik tambah, kemudian masukkan nama jenis ujian dan klik tambah untuk simpan. Nah, di sini ada ulangan harian, ulangan akhir semester, ulangan akhir semester dan ulangan kenaikan kelas. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lakukan ujian secara online melalui aplikasi ini, maka data ini sangat penting. Jadi kita bisa membedakan jenis-jenis ulangan yang nanti kita berikan kepada anak-anak. Kemudian berikut lagi ada menu set. Master jenis perangkat. Jadi untuk master jenis perangkat ini yang nanti ketika kita dimasukkan ke dalam aplikasi, maka nanti di menu Bapak Ibu tinggal Bapak Ibu lakukan upload perangkat. Jadi sebenarnya ada 2 pilihan di situ. Di menu data format Bapak Ibu bisa lakukan langsung input atau buat perangkat. Bisa juga kalau misalnya sudah menyelesaikan perangkat itu, maka tinggal lakukan upload. Jadi ada formatnya sudah tersedia. Kalau Bapak Ibu mau buat dari awal, bisa buat di aplikasi. Tapi kalau perangkatnya sudah selesai, mungkin hanya penyesuaian dari tahunnya atau nama sekolah dan lain-lain, maka tinggal lakukan upload. Namun admin harus memasukkan dulu jenis-jenis perangkat di sini. Jadi di sini kami baru masukkan 7 jenis perangkat. Mungkin masih ada banyak lagi perangkat yang lain. Nanti tinggal dimasukkan dengan mengklik data tambah perangkat ini, tambah data, kemudian bisa masukkan nama perangkat ini. Nah, di sini perangkat-perangkat yang sudah tersedia di sini ada jurnal mengajar, ada analisis alokasi waktu, ada program semester, program tahunan, MP, modul, silabus. Nah, ini kan kurang pastinya karena ada buku 1, 2 dan seterusnya. Jadi kalau masih ada, tinggal klik tambah data untuk memasukkan nama perangkat dan menyimpannya. Nah, setelah selesai, tinggal kita lanjutkan dengan menginput set raport. Set raport ini menu untuk mengatur tanggal dan tahun pelajaran saat penerimaan raport. Jadi di sini penerimaan raport kan adalah 2 kali. Ya, semester genap dan ganjil sudah dimasukkan, tinggal nanti penyesuaian tanggal saja. Jadi tanggal penerimaan raport sudah ganjil kapan dan genap disesuaikan dengan kegiatan penerimaan raport di sekolah ini. Setelah selesai menginput data master
materi guru, siswa, mata pelajaran dan lain-lain, maka langkah selanjutnya adalah melakukan aktivasi akun. Sebenarnya ini ada menu manage website, tapi ini dia lebih khusus untuk mengupload informasi yang ditampilkan di halaman depan yang tadi itu untuk diposting ke web. Jadi ini kita lewat dulu untuk manage website, kita fokus dulu ke penggunaan perangkat. Jadi sebenarnya website ini dia lebih sebagai menu tambahan sebenarnya. Kalau ada web maka tidak perlu lagi, tapi kalau belum maka nanti itu bisa dipakai untuk memposting informasi kegiatan yang dilakukan di sekolah ini. Ya, setelah itu kita masuk untuk mengaktifasi akun guru. Jadi akun guru yang diaktifkan di sini ada yang sudah ada dua. Kita hapus dulu. Ya, cara aktivasinya kita tinggal klik add user, kemudian tampilan data gurunya seperti ini. Kita bisa aktifkan satu persatu atau kita langsung klik select all untuk menambah semua guru untuk mengaktifkannya. Kita bisa select all, namun di sini saya hanya aktifkan satu guru untuk contoh saja. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau untuk mencoba, saya bisa aktifkan semua. Bapak Ibu bisa login menggunakan akun ini. Jadi di sini ada akun guru dengan NIP-nya 123456789. Kemudian yang lain itu angka belakang saja yang diganti, jadi 12345679123. Dan tempat ini Bapak Ibu bisa login untuk mencobanya menggunakan username dan password di tata contoh ini. Kemudian kita klik tambah untuk mengaktifkan data guru. Jadi setelah aktifkan ini Bapak Ibu sudah bisa login. Ya. Kemudian berikut untuk aktifkan data siswa. Sama juga kita data siswa, user, kita pilih select all untuk mengaktifkan seluruh siswa yang terdaftar di aplikasi. Kemudian kita klik tambah untuk mengaktifkan. Tapi di sini saya mengaktifkan satu atau dua siswa saja untuk sebagai contoh. Tapi bisa juga kita aktifkan semua dengan cara klik select all kemudian klik tambah. Maka akun-akun ini sudah bisa didistribusikan kepada anak-anak. Ya, anak sudah bisa login setelah kita klik aktifasi ini. Tinggal nanti mereka masuk untuk login dan bisa mengecek ada materi apa yang dikirim Bapak Ibu guru, ada tugas apa dan ada ujian apa yang diberikan atau dijadwalkan oleh Bapak Ibu guru. Setelah selesai dari aktivasi akun, maka tugas admin harus mengaktifkan kelas. Jadi aktifkan kelas ini dia harus menginput semua kelas yang ada di sekolah ini. Jadi contoh di sini ada kelas 3A, ini untuk SD, kita tambahkan yang untuk kelas SMP, kita tambahkan kelas. Contoh misalnya di sini kelas 7A, kelas 7A. Kemudian kita memilih wali kelas. Jadi wali kelas contoh kita pilih guru 1. Guru 1, maka guru 1 ini nanti sebagai wali kelas di kelas 7A. Kita tambah untuk menentukan wali kelas. Ya, untuk menambah kelas mungkin seperti ini. Ada nama kelas 7A, wali kelas guru 1, jumlah siswa yang ada di kelas 7A masih kosong, mata pelajaran juga masih kosong. Tinggal menambahkan, kita menambahkan siswa di kelas 7A. Jadi ada kelas 7B, kita tambah lagi
klik 7B. 7B misalnya. Jadi sesuaikan dengan jumlah kelas yang ada di sini. Kemudian nanti 7B wali kelasnya siapa? Kita tentukan lagi, misalnya guru 2. Kemudian klik tambah untuk menambah kelas 7B. Jadi ada 10 kelas, maka harus ditambahkan sebanyak 10 kali. Kemudian setelah menambah kelas, kita masukkan siswa yang terdaftar di kelas 7A. Klik di siswa, kemudian klik add siswa, kemudian kita centang berapa siswa yang ada di kelas 7A. Di sini saya pilih siswa 1 dengan siswa 2 dengan NIS 112233 dan 112234. Untuk setelah tentang siswa-siswa yang ada di kelas 7A, klik tambah. Jadi ini masih tugas berat ya Bapak Ibu. Setelah itu, setelah menambahkan siswa ke kelas, baru menambahkan mata pelajaran di kelas itu. Jadi ada berapa mata pelajaran? Ada 10 mata pelajaran, maka kita harus tambahkan 10 mata pelajaran yang diajarkan di kelas itu. Jadi contoh misalnya saya hanya tambah 1 mata pelajaran saja sebagai contoh. Di sini misalnya bahasa Indonesia. Kita klik tentang dan klik tambah. Ini harus pilih dulu semesternya, contoh Ganjil 2020-2023. Kemudian klik tambah. Selanjutnya tampilan tambah mata pelajaran seperti ini. Bahasa Indonesia untuk semester Ganjil tahun 2020-2023. Kemudian kita kembali ke menu tata kelas. Jadi di kelas 7A anggota yang siswa yang ada di kelas 7A ada 2 orang dan mata pelajaran adalah baru 1 mata pelajaran yang diinput. Jadi kalau ada 10 yang sudah isi di sini maka akan tampilannya ada 10 mata pelajaran. Kemudian 7B masih kosong. Jadi ini harus diinput sejumlah mata pelajaran yang ada di sekolah ini, di kelas 7A. Setelah ini maka tugas admin selesai, tinggal Bapak Ibu guru login menggunakan NIP atau NPTK yang Bapak Ibu punya, yang disediakan yang diinput oleh operator. Tinggal menyalinnya, kemudian kita login sebagai guru. Jadi ini baru Bapak Ibu guru masuk. Jadi boleh mencobanya menggunakan akun-akun yang ada. Di sini ada akun guru 1 dan guru 7. Bisa coba salah satu, Bapak Ibu bisa coba salah satu. Jadi username dan passwordnya nanti sama. Itu di sini hanya angka belakang yang berbeda. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Yang lainnya 1 angka belakangnya 1 2 3 4. Kemudian ada 2 akun yang 1 2 3 2 1 dan 1 2 3 4 5. Ini bisa dipakai sebagai contoh, bisa dipakai untuk login. Bapak Ibu bisa pilih salah satu. Kemudian kita masuk ke akun guru. Kita login sebagai guru. Jadi saya nanti pakai guru 1. Guru 1 sebagai contoh. Sudah. Kalau untuk guru itu kita tidak menggunakan login sebagai ini. Dia nanti di menu PPD. Jadi dia harus login menggunakan menu yang ada di PPD. Nanti kita klik kemudian kita pilih guru atau siswa. Jadi ada 2 level di situ. Jadi ada beda menu untuk guru dan siswa, berbeda dengan menu admin. Jadi yang tadi login itu menggunakan PPD ini, betul. Tadi untuk admin, operator punya, sedangkan untuk guru kita menggunakan menu PPD.
fish. Untuk guru kita coba link yang sama tadi. Ya, jadi ya tampilannya ini. Untuk login sebagai guru dan siswa itu Bapak Ibu klik di menu APPD ini. Ya. Kita klik, maka tampilannya seperti ini. Jadi ada tombol untuk guru dan tombol untuk siswa. Jadi kalau Bapak Ibu mau login tinggal di guru. Kalau untuk anak-anak tinggal mereka memilih yang siswa. Kita klik guru, kemudian untuk sementara nanti Bapak Ibu guru menggunakan username dan password ya tersedia di depan di layar ini. Nanti setelah Bapak Ibu guru datanya sudah masuk, maka tinggal menggunakan nick atau NPWK. Jadi contoh saya menggunakan akun guru 1. Kita masukkan nick atau nicknya dan passwordnya juga sama. Password dan username juga sama. Nanti tinggal kalau sudah login Bapak Ibu bisa langsung mengganti passwordnya. Setelah mengisi username dan password tinggal klik masuk untuk login. Oke. Di sini login gagal, kita login atau lagi satu. Ini juga berarti ada yang sudah masuk. Coba kita pakai yang berarti nomor 6. Artinya ini oke. Saya buat tambah 7 set. 7 set di sini. Oke. Ya. Oke, kita tambah 1 guru lagi. Nanti saya pakai. Jadi pulang dari awal. Intinya satu akun hanya bisa dipakai oleh 1 guru. Oke. Kita tambah ini. Oke. Coba saya login menggunakan
Oke. Jadi kalau sudah masuk seperti ini, jadi nanti tampilannya akan berbeda. Jadi tampilan di sini adalah guru 7 sebagai guru. Artinya ini dia hanya sebagai guru mata pelajaran. Jadi kalau dia sebagai guru wali kelas, maka kita harus menentukan dulu dia sebagai guru kelas atau tidak. Dan dari sini saya tambahkan kelas 7, ada kelas 7C kan? Kelas 7C. Kemudian guru di sini adalah guru 7. Tambah. Ada di bawah. Maka tampilannya nanti akan berubah. Tampilannya akan berubah. Pas menyala di pelan. Jadi guru 7 ini adalah guru wali kelas 3C. 7C. Jadi tampilannya seperti ini. Guru 7 adalah guru dan wali kelas 7C. Jadi ini yang membedakan antara guru mata pelajaran dan wali kelas. Nah, kalau untuk wali kelas itu perbedaannya adalah dia ada input nilai mata pelajaran kalau dia mengajar di kelas 7C. Tapi kalau dia tidak mengajar, nanti kita tidak usah mengisi mata pelajarannya, bisa dia hanya input rapor. Jadi nanti dia harus mengisi nilai spiritual, sosial, psikologi dan lain-lain. Kalau untuk guru mata pelajaran dia hanya ada nilai mata pelajaran yang sama. Setelah dia input maka otomatis nilai itu akan lari ke wali kelas. Jadi tinggal mencetak nilai yang langsung sinkron ke wali kelas. Jadi Bapak Ibu tidak perlu harus meminta nilai manual di mata pelajaran, tetapi cukup menunggu saja, mungkin refresh aplikasi sehingga nilai-nilai yang sudah diinput oleh guru mata pelajaran itu langsung masuk ke rapor dan tinggal dicetak. Oke. Oh enggak. Coba di tempat lain dimasukkan. Masukkan. Kan bisa itu dia harus mencobakan yang kita masuk pakai akun belajar apa nih? Pakai akun belajar apa nih? Dia di mana? Bisa. Tapi ini kan masuk lagi. Jadi untuk Bapak Ibu guru, tampilan menu guru itu dia mulai dari menu mata pelajaran yang diambil. Jadi kalau sudah login, kita harus mengatur mata pelajaran, menjadwalkan mata pelajaran Bapak Ibu guru di pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan. Jadi caranya kita klik di mata pelajaran yang diambil, kemudian klik mata pelajaran untuk menambahkan mata pelajaran, kemudian memilih kelas. Jadi contoh tadi yang saya pakai adalah akun dari guru wali kelas 7C, maka saya pilih kelas 7C, kemudian memilih mata pelajaran. Oh ya, di guru kelas 7C ini kenapa tidak tampil mata pelajaran? Karena belum menentukan kemasukan mata pelajaran di data kelas. Jadi harus tambah mata pelajaran. Jadi kita klik tambah mata pelajaran, add marker. Contoh di sini saya masukkan bahasa Indonesia.
refresh saja di akun OBU dulu, nanti dia akan berubah. Nah, dari sini baru kita bisa memilih kelas dan mata pelajaran. Ya, kelas 7C, contoh mata pelajarannya bahasa Indonesia. Pelaksanaannya adalah jadwalnya hari Senin, jamnya misalnya sekarang tanggal jam 8 kita pakai yang aktif sekarang, sehingga nanti dia akan tampil jam aktif, sehingga nanti kalau kita bisa masuk sebagai siswa, maka siswa bisa lakukan absen saat jam pelajaran. Jadi kalau kita tentukan di bawah jam ini, nanti kita masuk sebagai siswa tidak bisa lakukan absen, atau misalnya guru tidak bisa melakukan absen. Jadi kita pakai jam 8.30 sampai dengan 10.30. Kita klik tambah untuk menambah jadwal. Jadi kalau misalnya bahasa Indonesia dia ada di hari Selasa, maka kita harus tambahkan lagi jadwalnya itu di hari Selasa dan seterusnya sampai dengan hari Sabtu. Kalau misalnya 1 minggu 2 kali pertemuan, maka kita tambahkan jadwalnya 2 kali sesuai dengan jadwal yang gurunya. Pengisiannya sekali untuk 1 semester atau tahun. Oh ya, 1 semester. Ini kan kita pilih per semester. Artinya jadwal ini kita buat 1 kali untuk dipakai selama 1 semester. Termasuk juga materi-materi. Jadi kita bisa upload memang dari awal semester semua materi yang kita ajarkan selama 1 semester. Kemudian kita bisa mungkin hanya memberikan tugas juga begitu. Tugas maupun ujian itu kita bisa berikan, kita masukkan memang di awal, sehingga tugas itu dia akan terbuka saat pembelajaran. Jadi kita bisa tentukan tugas itu dikerjakan 2 hari, 3 hari, atau hanya 1 hari saja. Dan waktu yang ditentukan itu saat itu anak-anak yang bisa lakukan antara waktu yang sudah ditentukan. Jadi di luar dari itu tugas tidak bisa dikirim. Jadi mungkin nanti kita buat penjelasan ulang di aplikasi. Kemudian juga seperti itu. Oke, untuk mata pelajaran bahasa Indonesia contoh. Nah, di hari Senin ini misalnya kita mau buat pertemuan, maka kita akan masukkan di sini, kita klik di pertemuan. Kemudian kita menambahkan pertemuan. Misalnya kita klik add pertemuan. Kemudian masukkan contoh, misalnya ini pertemuan 1. Pertemuan 1 tanggal hari ini 23 Mei 2022. Masuk pertemuan misalnya AD 2.1. Misalnya membuat puisi, Kemudian di sini ada link Vicon. Jadi kalau misalnya pelaksanaannya dilakukan secara online dan anak-anak nanti mungkin bisa join menggunakan link Vicon yang Ibu di aplikasi. Kita bisa masukkan link Viconnya. Ya, buat linknya baru copy paste ke aplikasi. Oke, setelah kita masukkan link Vicon, kita tinggal klik tambah untuk menambahkan pertemuan.
Jadi di setiap pertemuan ini Bapak Ibu bisa lakukan chatting atau komunikasi dengan siswa melalui join forum ini. Jadi anak-anak bisa melihat informasi atau chat secara real time di sini, bisa masukkan contoh misalnya dari kalau misalnya ada pesan yang mau disampaikan kepada anak-anak tinggal ketik Masukannya bagaimana? join forum ini dan secara otomatis akan masuk ke halaman anak-anak sehingga mereka bisa membaca, mereka bisa membahasnya. Kemudian setelah menambahkan pertemuan, sebenarnya di sini ada lihat absen. Jadi absen ini sebelumnya kami desain itu anak-anak yang langsung melakukan absen, tetapi ada masukan dari beberapa sekolah sehingga menu ini nanti akan dihilangkan sehingga guru yang melakukan absen. Kemudian jadi kita lewat saja, kemudian kita masukkan materi. Materi yang di sini adalah materi yang mau diajarkan di pertemuan 1. Jadi klik materi, kemudian klik add materi untuk tambah materi. Contoh saja materi membuat puisi tadi. Kemudian tinggal mengupload materi yang mau diajarkan di pertemuan 1 ini dengan cara klik choose file, kemudian memilih materi yang mau kita upload, kemudian klik open dan klik tambah. Nah, untuk jenis file materi yang dikirim itu jenisnya ada PDF bisa, ada jenis PowerPoint bisa, ada jenis dokumen Word bisa. Ukuran maksimalnya itu adalah 4 mega. Jadi khusus untuk pertemuan 1 ini maksimal materinya 4 mega. Jadi masing-masing materi, misalnya ada materi 2, maka dia juga punya kapasitas sebesar 4 mega. Kecuali nanti misalnya ada kebutuhan lebih, mungkin nanti kita bisa tambahkan. Oke, setelah selesai kita klik tambah untuk menambah materi yang ada pada pertemuan 1. Ya, setelah upload materi, maka materi ini secara otomatis sudah masuk ke menu siswa. Jadi siswa bisa langsung melihat materi di pertemuan 1 yang sudah dijadwalkan oleh Ibu. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke menu berikut, yaitu menu perangkat pembelajaran. Jadi di menu perangkat pembelajaran ini yang nanti pengawas akan melakukan supervisi secara online. Jadi di menu perangkat pembelajaran ini ada 2 menu. Jadi ada menu upload perangkat. Di menu upload perangkat ini kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya perangkat yang sudah fix, maka tinggal klik di upload perangkat. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu baru mau membuat langsung di aplikasi, maka di menu-menu yang ada di bawah upload perangkat ini kita klik dan bisa langsung membuat perangkatnya di situ. Jadi bisa langsung menginputnya di sini dan menyimpan, sehingga nanti ini jadi referensi Bapak Ibu guru. Jadi ke depan misalnya ada perubahan tinggal dirubah disesuaikan dengan semester atau tahun ajaran sehingga diupload kembali. Jadi tinggal pengawas itu dia akan seperti itu kembali. Oke, kalau misalnya perangkatnya sudah ada, kita pilih upload perangkat. Kemudian kita klik tambah perangkat dan berikut adalah memilih jenis-jenis perangkat. Jadi yang kita baru tambahkan di sini ada jurnal analisis, program selesai, program tahunan, RPP, modul dan silabus. Contoh kita mau upload jurnal mengajar, kita klik jurnal mengajar, klik kelas dan mata pelajaran kelas 7 bahasa Indonesia, kemudian memilih perangkat.
Jadi nanti setelah upload, maka pengawas dia cukup masuk menggunakan akun pengawas dan memilih sekolah untuk memeriksa melakukan supervisi melalui akun mereka di setiap guru. Contoh misalnya kita ambil salah satu contoh file di sini. Kita memilih dengan cara klik file, kemudian klik tambah untuk upload jurnal mengajar. Jadi caranya sama untuk perangkat-perangkat yang lain. Contoh ini kita tambahkan misalnya RPP. Kita pilih RPP, kemudian pilih kelas dan mata pelajaran, klik choose file, kemudian kita pilih file RPP yang kita sudah siapkan, kemudian klik open. Nah, kalau untuk ukuran file perangkat mengajar ini dia maksimal 10 mega. Jadi 10 mega ini untuk setiap perangkat, jadi bukan untuk semua. Jadi RPP dia 10 mega, jurnal 10 mega dan seterusnya. Terus jenis file extensi file itu bisa menggunakan PDF, PowerPoint dan file Word. Kemudian bisa juga Excel. Jadi contoh misalnya dilakukan oleh ibu buat di Excel, maka tidak perlu lagi convert ke PDF dan lain-lain, tinggal upload saja dia akan berfungsi. Setelah memilih file yang mau kita upload untuk perangkat RPP, klik tambah. Maka di sini kita sudah berhasil mengupload dua perangkat pembelajaran, yaitu jurnal mengajar dan RPP. Jadi begini seterusnya, kita mau tambahkan lagi, tinggal kita tambahkan saja sehingga nanti bisa langsung dilakukan supervisi oleh pengawas. Berikut, kalau misalnya kita mau membuat langsung di aplikasi, maka di sini disediakan format. Ada silabus. Ini kan hanya apa saja, ini kan kalau diinput oleh administrasi kita, kalau input 7 atau 8 itu, sehingga tampilannya di sini ada 7. Kita coba masuk ke salah satu pilihan di sini, kita masukkan program tahunan. Ini kita mau input manual. Kalau misalnya kita mau buat langsung dari aplikasi, maka kita klik buat program tahunan, pilih mata pelajaran contoh bahasa Indonesia, pilih kelas dari studi C, kemudian tahun pelajarannya di sini 2002-2003. Kemudian di format ini ada tampilan seperti itu, ada semester 1 dan semester 2. Kemudian ada kompetensi dasar, ada waktu dan keterangan. Jadi setelah kita isi, maka tinggal klik buat program tahunan. Jadi prota untuk menyimpang. Kemudian untuk perangkat-perangkat yang lain juga begitu. Jadi formatnya sudah ada. Nanti mungkin disesuaikan lagi untuk format yang ada di pengawas sehingga dia jadi satu format yang bagus. Dan setelah buat misalnya ini kita tinggal menyesuaikan saja dengan format yang ada. Tetap ya. Kemudian setelah selesai mengupload dan membuat perangkat pembelajaran, maka ada menu-menu lain yaitu menu tugas siswa. Kalau ini dilaksanakan secara online, tapi kalau misalnya pelaksanaan sekarang dilakukan secara muka, maka mungkin untuk pembelajaran TIK dan lain-lain bisa menggunakan aplikasi ini untuk memberikan pembelajaran secara online, penugasan secara online. Nah, untuk tugas siswa ini ada dua jenis tugas.
Jadi ada tugas mandiri dan tugas kelompok. Jadi kita pilih saja tugas kelompok di sini, karena tugas ini sama semua, yang membedakan hanya di jumlah anggota. Jadi di kelompok kita tentukan anggota kelompok berapa orang, sedangkan mandiri tidak. Kita pilih kelas 7C, kemudian judul tugas misalnya tugas 1. Kemudian tanggal. Jadi contoh misalnya Bapak Ibu mau memberikan tugas itu minggu depan, maka tanggal ini kita sesuaikan. Jadi saat pembelajaran minggu depan itu anak-anak tinggal mengerjakan tugas tersebut, dan di sini ada rentang waktu mulai dan selesai. Jadi kita bisa tentukan itu, misalnya sekarang tanggal 23, mungkin kita kasih tugas itu tanggal 25. Maka kita tentukan memang di sini tanggal tugas ini tanggal 25 bulan 5 2022, dan tanggal selesai juga begitu. Jadi kita mau kasih tanggal tanggal sampai tanggal 27 misalnya, kita masukkan saja tanggal 27. Jadi hari ini kita membuat tugas, dan saat waktu pembelajaran berikut tugas itu secara otomatis dibuka dan anak-anak tinggal mengerjakan. Kalau misalnya lewat dari tanggal tersebut, maka tugas ditutup secara otomatis. Begitu juga kalau misalnya sebelum tanggal 25, maka anak juga belum bisa mengerjakan itu. Jadi dia mulai aktif saat tanggal 25 sampai dengan tanggal 27. Tapi di sini kita contohkan saja tanggal hari ini, supaya mungkin sebentar kita bisa langsung contohkan bagaimana melakukan tugas. Jadi kita pakai waktu tanggal 23, misalnya tanggal 25. Jadi batasnya tanggal 25. Kemudian jumlah anggota kelompok misalnya 2 orang. Di tugasnya kita masukkan contoh, misalnya buatlah puisi bertemakan lingkungan. Oke, ini contoh saja. Kemudian anggota kelompoknya kita masukkan. Siapa di sini. Kemudian kita buat untuk kirim. Jadi setelah kita klik buat, maka tugas ini sudah masuk ke menu siswa. Anak sudah bisa langsung mengecek, namun mereka mengerjakannya sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan. Jadi kalau tanggal sebelum dan sesudahnya itu mereka tidak bisa lagi mengerjakan tugas. Jadi dia hanya kerjakan di antara rentang waktu tersebut. Setelah itu kembali ke menu ujian. Jadi menu ujian juga sama. Ujian ini kalau misalnya Bapak Ibu merencanakan ujian secara online untuk menambah kertas misalnya, bisa menggunakan aplikasi ini untuk melakukan ujian secara online. Jadi ini bisa dibuat dipakai menggunakan handphone, bisa juga menggunakan laptop. Jadi untuk ujiannya kita klik buat ujian, kemudian pilih bulan ujian contoh misalnya ulangan kenaikan kelas, kemudian pilih kelas, kemudian di judul ujian kita masukkan ulangan pas, pas, kemudian tanggalnya kita ambil saja tanggal hari ini 23/05/2022. Jadi ujian juga sama, kita bisa menentukan itu jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan ujian. Jadi nanti tanggal tersebut saat hari H, kalau ujian kita harus menentukan tanggal jam mulai dan jam selesai. Jadi contoh ujian itu hanya 1 jam saja di tanggal 23, maka kita harus tentukan
waktu mulainya di jam berapa. Contoh sekarang misalnya pukul 8.37, kita masukkan di sini misalnya lagi 8.50 ada ujian, maka kita masukkan 08.50 sampai dengan 09.50. Ini di semua sekolah sudah begini. Kemudian di sini Semua sekolah sudah. lamanya 1 jam. Kemudian kita klik buat. Jadi nanti di sini kita bisa langsung buat soal. Setelah menjadwalkan seperti ini, kita bisa langsung membuat soal di sini dan hasilnya setelah anak-anak selesai mengerjakan maka mereka bisa langsung melihat nilai mereka dari total yang mereka kerjakan, salah berapa, benar berapa, yang tidak dikerjakan berapa, dan sudah langsung melihat hasil ujian mereka saat mereka menuntut aplikasi. Kemudian di sini ada di bagian soal itu ada menu buat soal. Nah, buat soal ini kita pilih, tapi kita lihat dulu di menu hasil ujian siswa. Nah, di hasil ujian siswa ini kalau siswa sudah mengerjakan soal, maka Bapak Ibu tinggal klik di hasil ujian siswa ini untuk melihat rekapan nilai. Jadi di rekapan nilai ini Bapak Ibu tinggal klik untuk mencetak sebagai referensi untuk mengisi nilai rapor. Jadi nilainya sudah ada di sini, tinggal Bapak Ibu klik saja di hasil ujian siswa di bagian opsi. Kemudian untuk mencetak dan menjadi referensi. Oke. Sekarang kita membuat soal. Soalnya kita bisa memilih pilihan ganda atau esai. Kita klik di buat soal. Nah, di buat soal ini ada 2 pilihan. Kita bisa membuat soal itu satu persatu di aplikasi atau kita bisa menggunakan template. Jadi kalau buat soal satu persatu pilihan ganda, maka di sini ada kolom untuk membuat soal di sini. Kemudian pilihan jawabannya kita bisa masukkan gambar juga. Di gambar kita bisa pilih gambar yang mau kita masukkan dalam soal. Contoh ini satu ikonnya. Kemudian ini opsi A. Ada juga format template yang sudah disiapkan. Jadi kalau misalnya kita membuat satu dua soal ya kita saja satu persatu. Tapi kalau misalnya soal ada 50, maka kita cukup isi di format template saja, memasukkan soal, kemudian pilihan jawaban dan kunci jawaban. Ya, kalau di pilihan ganda untuk soal yang satu persatu kita memilih saja salah satu kunci jawaban yang benar, kemudian kita klik input untuk menambahkan. Tetapi kalau kita menggunakan format template yang sudah ada, kita tinggal mendownload saja template